البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap Mukhtasar Al-Fusul fi Siratul Rasul. Halaman 93, perhatikan baik-baik halaman 93. Masih seputar kekhususan yang Allah Taala berikan kepada siapa? Kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lihat halaman 93 bagian tengah itu. Wa min dzalika anna al-kadhiba alaihi laisa kal-kadhib ala ghairihi. Dan termasuk kekhususan Rasulullah, barang siapa yang berdusta atas namanya tidak seperti berdusta kepada yang lainnya. Jadi kalau antum atau kita dusta atas nama Rasulullah, itu dosanya enggak seperti ketika kita dusta dengan orang lain itu loh. Paham ya? Dosanya besar. Kita lihat. Faqad tawatarat anhu salawatullah wa salamuhu alaihi, dan sungguh telah mutawatir banyak datang dalil dan hadis. Anna man kadzaba alaihi muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Bahwasanya barang siapa yang berdusta atas nama Rasulullah dengan sengaja, ingat-ingat, dengan sengaja, maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya dari api neraka. Wal'iyadzubillah. Berdusta atas nama Rasulullah dengan sengaja. Makanya kita sekarang kita kan berada di zaman modern. Zaman yang orang itu kadang di luar sana menggunakan medsos atau sosmed, sosial media atau media sosial. Paham ya? Di situ kadang ada hadis-hadis palsu. Jangan ikut nge-share. Paham ya? Nah, saring dulu sebelum share. Sebelum dikirim yang lainnya disaring dulu. Sahih enggak hadisnya? Kenapa? Kalau kita ikut nyebarkan hadis palsu, berarti kita ikut melestarikan, membudayakan kedustaan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ancamannya berat. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya dari api neraka. Ngeri sekali. Contohnya apa hadis-hadis yang palsu beredar? Hubbul watan minal iman. Cinta tanah air merupakan bagian dari keimanan. Itu hadisnya palsu. Paham ya? Sehingga kita tidak perlu menge-share, tidak perlu mengirim, tidak perlu melestarikan, mengirim sana kemari. Hadis palsu yang lainnya. Utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina, itu juga palsu. Namanya orangnya semangat sekali Ustaz, biar belajar sampai jauh masuknya. Iya, tapi enggak masalah motivasi, enggak masalah, cuman dalil itu hadis yang kamu bawakan itu palsu. Paham ya? Jangan sampai kita bermudah-mudahan ya, kalau ada palsu jangan dikirim, jangan disebar. Paham ya? Barang siapa menyebarkan hadis ini 10 kali, maka dia akan diberkahi rezekinya. Palsu juga. Paham ya? Hati-hati, kadang ada tersebar seperti itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Atau keutamaan para pemain sepak bola. Man la'iba quratal qadam yaumil jum'ah fa ka'annama kadza wa kadza, itu palsu juga. Barang siapa yang main bola di hari Jumat, maka seakan-akan dia seperti ini. Apalagi yang lebih parah lagi, ghufirallahu ma taqaddama dzambih. Barang siapa yang main bola di hari Jumat, man la'iba quratal qadam yaumil jum'ah ghufirallahu ma taqaddama dzambih. Allah musta'an, parah lagi itu. Barang siapa yang main bola hari Jumat, maka sungguh telah diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Masya Allah, keutamaannya luar biasa. Palsu. Paham ya? Hadis palsu itu hati-hati. Hadis palsu itu berarti dia mengatasnamakan Rasulullah SAW, padahal itu bukan ucapan beliau. Ancamannya apa? Ancamannya mempersiapkan tempat duduk dari api neraka. Ngeri sekali. Paham ya? Jadi hadis palsu jangan dikondisikan dengan disebarkan, jangan mengkondisikannya dengan menghapusnya atau tidak ikut menyebarkannya. Paham ya? Karena berbahaya sekali, ancamannya ngeri. Fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya dari neraka. Allah musta'an. Hati-hati barakallahu fikum, palsu. Karena ada juga yang mereka berpendapat palsu-palsu yang penting hadis katanya. Allah musta'an. Orang nekat itu. Palsu-palsu yang penting hadis katanya. Enggak gitu. Kalau ingin berdalil, hadisnya sahih, jangan palsu. Paham ya? Orang jual beli pakai uang palsu enggak mau. Ya enggak? Palsu-palsu penting uang. Enggak mau kan? Ini agama, bukan sembarangan. Agama jangan samakan dengan dunia. Dunia aja kalau orang jual beli pakai uang palsu, mau enggak antum? Antum taruhlah sekarang Hasan jual minyak wangi. Ada orang ke antum, Hasan beli minyak wangi Hasan, pakai uang 5.000 palsu tapi.
Enggak mau. Itu dunia padahal. Ini agama. Agama jangan palsu-palsu, yang penting hadis yang itu. Paham ya? Upayakan hadisnya tetap sahih. Kalaupun tidak sahih yang sahih secara sempurna, hasan. Paham ya? Karena ada dua kan, hasan sama sahih itu bisa dijadikan hujjah. Adapun yang lemah, palsu tinggalkan. Kita lihat lagi. Ruwaya hadzal hadits min tariqin Nayyif as-Samani sahabiyan, masyaallah. Wa 'inda al-Bukhari min riwayat Zubair bin Al-Awwam. Kita lihat sini, wa Salam bin Aqwa wa Abdullah bin Amr. Artinya diriwayatkan hadis ini dari kurang lebihnya 80 sekian sahabat. Nayyif itu bilangan 3 sampai 9. 3 sampai 9 berarti kurang lebihnya 82 sampai 89 sahabat. Paham ya? Meriwayatkan hadis tadi itu. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya dari api neraka. Kemudian hadis ini juga di dalam Sahih Bukhari dari riwayat Zubair bin Awam, Salam bin Aqwa dan Abdullah bin Amr. Walabduhu, lafadznya perhatikan, ballighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Walaupun satu ayat sampaikan itu kebenaran. Wa haditsu an Bani Israil wala haraj, dan ceritakanlah, kisahkanlah dari Bani Israil dan tidak perlu merasa keberatan. Ini ingat-ingat. Kalau Bani Israil, kisah Israiliyat, kita boleh menyampaikan kalau tidak berseberangan dengan syariat kita. Karena Ahlus Sunnati wal Jamaah dalam hal ini ada 3 pendapat. Nanti 3 rincian. Pertama, kisah Israiliyat dari Bani Israil itu kalau tidak berseberangan dengan syariat kita, dengan Al-Quran dan As-Sunnah, bahkan dibenarkan, boleh kita jadikan patokan atau sumber atau hujjah. Paham ya? Dijadikan dalil tidak masalah. Paham? Kalau datang kisah Bani Israil atau Israiliyat maksudnya berseberangan dengan dalil Al-Quran atau As-Sunnah, bahkan barakallahu fikum menyelisih, maka tinggalkan. Yang ketiga, tidak ada pembenarannya dalam Al-Quran atau As-Sunnah dan juga tidak ada pengingkarannya, tawakuf. Paham ya? Ini sebutkan. Makanya antum kalau perhatikan di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, itu beliau sering kali menukilkan kisah Israiliyat. Ini perhatikan ya, sering menukilkan kisah Israiliyat. Kalau nggak percaya baca kitabnya itu. Dinukilkan. Itu bukan beliau berdalilkan, bukan. Menjelaskan bahwasanya itu kisah Israiliyat, jangan berdalil dengannya itu loh. Paham ya? Nah, kalau antum mau lihat di mukadimahnya, pembukaannya dijelaskan. Jadi beliau ketika menyebutkan kisah Israiliyat itu bukan berarti beliau benarkan. Paham ya? Tapi menyebutkan jalan-jalannya kalau ini kisah Israiliyat. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah, jadi kisah Israiliyat ada 3 rincian tadi itu. Kalau dibenarkan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah, ambil. Sebarkan masalah. Kalau tidak dibenarkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah, tinggalkan. Kalau tidak ada pembenaran, tidak ada juga pengingkaran, tawakuf. Contohnya apa pembenaran? Seperti kisah apa? Yang dibenarkan oleh Al-Qur'an, oleh apa? Oleh dalil dari syariat Rasulullah SAW. Contohnya kisah apa? Kisah apa Abdullah? Di antaranya kisah Juraij itu masuk juga. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian kisah Bani Israil. Nah, barakallahu fikum mengenai orang yang masuk dalam gua, itu masuk juga. Paham ya? Kisah-kisah terdahulu yang sifatnya apa? Tidak berseberangan syariat kita disebutkan dalam As-Sunnah dan sahih, enggak masalah. Kalau kisah yang Israiliyat tapi enggak sahih mengenai apa? Wujud atau bentuknya Ya'juj Ma'juj. Paham ya? Bentuknya seperti ini panjang lebar, ada yang mengatakan telinganya panjang, kemudian matanya besar. Nah, barangkali hidungnya apa? Hidung lancip atau misalnya itu semuanya kisahnya Israiliyat. Paham ya? Atau nama-nama yang lainnya kadang disebutkan juga Israil. Nah, Israil malaikat pencabut nyawa, Israil itu juga Israiliyat. Kalau disebutkan kisahnya Israil namanya Israiliyat. Paham ya? Maksudnya apa? Penamaan yang sahih itu malakul maut, pencabut nyawa. Kita lihat lagi barakallahu fikum. Wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dan barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka persiapkanlah tempat duduknya dari neraka. Wa saraha bi tawaturihi Ibnu Shalah wan Nawawi wa ghairuhuma min hufadil hadis wa wal haqq. Dan terang-terangan menyebutkan itu mutawatir. Siapa di antara Ibnu Shalah, Imam Nawawi dan selain keduanya dari para penghafal hadis wa wal haqq, itulah yang benar. Falihada ajma'ul ulama'u ala kufri man kadzaba alaihi muta'ammidan mustadizan lidzalik. Oleh karena ini para ulama sepakat mengenai kafirnya
Orang yang berdusta atas nama Rasulullah dengan sengaja dan juga dalam kondisi memperbolehkan, mustadizan, yaitu memperbolehkan, berdalil dengannya. Waqtalafu fil muta'ammid faqat, sedangkan mereka berselisih itu mengenai muta'ammid saja. Muta'ammid itu maksudnya sengaja, tapi enggak membolehkan. Yang kafir itu sengaja dan membolehkan. Boleh kalau kita berhujjah dengan hadis yang palsu. Paham ya? Boleh kalau kita, barakallahu fikum, berhujjah dengan hadis yang dusta atas nama Rasulullah, itu yang sampai para ulama sepakat mengkafirkan. Tapi kalau sengaja tok tapi enggak bolehkan, itu berselisih. Faqala Syekh Abu Muhammad, na'am yakfur, bisa kafir juga. Nah, wa khalafal jumhur, jumhur menyelisihinya. Kesimpulannya hati-hati, bahaya. Mau sengaja enggak sengaja, boleh atau tidak, kalau berhujjah dengan hadis yang palsu, berdusta atas nama Rasulullah SAW, bahaya. Wa min dzalika annahu man ra'ahu fil manam faqad ra'ahu haqqan, kama jaa bil hadits fa inna syaitan la yatamassal bih. La yatamassal bi, lakin syarti an yarahu ala suratihi allati hiya suratuhu fil hayatid dunya. Penting ini, perhatikan baik-baik ini. Karena banyak orang yang modus modal dusta, ngomong tapi bohong dia. Ini lihat ini. Termasuk kekhususan Rasulullah, annahu man ra'a fil manam, barang siapa yang melihat Rasulullah dalam mimpi, faqad ra'ahu haqqan, maka sungguh dia telah benar-benar melihat Rasulullah. Tapi ingat catatannya, sebagaimana datang dalam hadis, fa inna syaitan la yatamassal bi, karena setan itu tidak akan bisa menyerupai aku Rasulullah. Berarti kalau antum atau ada orang yang mimpi, Pak, tadi malam mana mimpi, Pak, ketemu Rasulullah SAW. Di mana? Ketemu di mana? Malioboro katanya. Paham ya? Bagaimana penampilannya? Celananya isbal, enggak ada jenggotnya, kemudian pakai jin, kemudian pakai baju koko. Bukan Rasulullah, pastikan sudah. Paham ya? Setan. Paham ya? Karena enggak ada setan yang bisa menyerupai Rasulullah, enggak ada. Rasulullah bagaimana pakaiannya? Syar'i, berjenggot. Paham ya? Dengan ciri-ciri yang sudah kita lewati dalam hadis. Paham ya? Nah, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, kulitnya apa? Tidak terlalu barakallahu fikum putih yang sangat, tapi bersih. Paham ya? Menunjukkan bahwasanya ciri-ciri yang sama itu loh. Kalau dia cuman tadi malam aku ketemu Rasulullah, ciri-cirinya Rasulullah pakai baju koko, kemudian pakai sarung gajah duduk misalkan, bukan Rasulullah itu. Paham ya? Itu mimpi. Barakallahu fikum, bisa jadi itu bisikan syaitan yang terkutuk. Hati-hati, banyak orang yang seperti itu keadaannya. Akhirnya apa? Diagungkan, besar-besarkan. Kita lihat nih. Dengan syarat bahwasanya dia melihat di dalam mimpi tersebut benar-benar bentuknya, posturnya seperti Rasulullah yang dilihat di dunia. Paham belum? Kan sudah kita lewati kan dalam pembahasan sebelumnya, ciri-ciri Rasulullah bagaimana, fisiknya beliau bagaimana, ya enggak? Barakallahu fikum, kemudian mengenai jenggot beliau, rambut beliau, paham ya? Pakaian yang beliau sukai bagaimana, paham ya? Seperti itu. Tadi kalau kemudian mimpi ketemu Rasulullah dalam kondisi ciri-cirinya kok enggak sama, itu bukan Rasulullah sudah. Paham ya? Karena apa? Kalau setan tidak bisa mencontoh atau menyerupai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wattafaqu anna man naqala anhu hadisan fil manam annahu la yu'mal bih li'adami dhabti fi riwayatil ra'i. Penting ini. Dan para ulama sepakat bahwasanya barang siapa yang menukilkan hadis di dalam mimpi, bahwasanya itu enggak diamalkan. Kenapa? Karena tidak adanya ad-dhabt. Dhabt itu maksudnya adalah apa? Kekuatan barakallahu fikum, hafalan dia dalam periwayatan apa? Orang yang mimpi tadi itu. Paham ya? Maksudnya kalaupun sesuai dengan mimpinya, itu enggak diterima periwayatannya. Karena dhabtnya kurang, kan dhabt sadr sama dhabt kitabah. Paham ya? Mimpi mana aja situ. La nulis wala barakallahu fikum hafalan. Ya mungkin cuman melihat dalam mimpi itu aja. Fa innal manam mahallun tad'u fihi ruh wa dabtuha, ya kan? Dikarenakan tidur itu, tidur, mimpi atau tidur itu tempat yang apa? Ruh itu lemah dan sangat lemah sekali untuk apa? Mengikat suatu hafalan atau suatu barakallahu fikum, sesuatu yang dia lihat. Paham ya? Wallahu alam bissawab. Maksudnya apa? Maksudnya kalau dia menukilkan hadis dari mimpinya itu enggak terima hadisnya. Paham ya? Tapi kalau yang mimpi adalah nabi diterima. Karena mimpinya para nabi semuanya benar. Ru'yatul anbiya shadiqah. Mimpinya para nabi itu benar, tapi kalau mimpi orang lain, paham ya? Mimpi tadi malam aku mimpi bertemu Rasulullah, kemudian Rasulullah menyampaikan hadisnya enggak diterima. Wa min dzalika annahu lam yakun lahu kha'inatul ayun, ay annahu lam yakun lahu an yumi'a bi tarfihi khilaf man yudhiru kalamuhu. Penting ini bahwasanya Rasulullah SAW tidak pernah memiliki apa? Mata yang berkhianat.
Kedipkan mata, isyarat pakai mata untuk itu nggak pernah beliau. Makanya nanti ada kejadian. Kalau kita kan kadang ya kita ya semoga dijauhkan juga ya. Kadang kedipan mata ini kan bisa apa? Bisa baik, bisa buruk itu loh. Paham ya? Kedipan mata yang buruk kan antum paham sendiri, nggak perlu contohkan. Pokoknya ada teman atau apa itu, kalau yang baik kan mungkin isyarat. Nah, Rasulullah nggak pernah Rasulullah itu mengedipkan matanya, tapi kedipan mata yang berkhianat nggak pernah. Nanti kita lihat sini. Nah, walaupun awalnya sebenarnya hak kebenaran beliau nggak mau ngedipkan. Cuman biar bagaimana caranya para sahabat paham tanpa dikedipkan dengan isyarat mata. Paham ya? Tanpa barakallahu fikum dengan isyarat kedipan mata. Kita lihat kisahnya. Rasulullah SAW tidak pernah mengisyaratkan dengan apa? Dengan ujung matanya, maksudnya kedipan tadi itu. Nah, yang menyelisihinya apa? Yang nampak dari ucapannya. Fayakunu min babil lams, walaupun ini dalam bentuk lams. Lams itu hanya isyarat, mengisyaratkan. Nah, wa mustanad hada dan sandarannya penguatnya kisah Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah. Nah, kisahnya Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah waktu itu barakallahu fiik hina kana qad ahdara sallallahu alaihi wasallam damahu yaumal fath fi jumlati ma ahdara min ad-dima. Waktu itu Rasulullah sudah menganggap itu darahnya itu sia-sia. Darahnya itu enggak bernilai. Pada apa? Yaumul fathnya itu pada Fatu Makkah. Masuk dalam kategori barisan orang-orang yang dianggap darahnya sudah tidak dianggap lagi. Masih suruh bunuh itu loh. Paham ya? Nah, falamma ja'a bi akhu, kemudian ketika datang saudaranya minar radha'ah, saudara persusuannya, siapa itu? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Faqala, kemudian saudaranya berkata, "Ya Rasulullah, bay'hu." Utsman bin Affan mengatakan, "Ya Rasulullah, bai'atlah dia." Fatawaqqafa sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berhenti. Raja'a berharap an yakuma ilaihi rajulun fayaqtulah. Berharap kalau ada orang dari kalangan sahabat cerdas, cerdik, berdiri langsung bunuh orang tadi itu. Kan sudah dihalalkan darahnya. Dianggap darahnya itu udah sia-sia itu loh, enggak dianggap. Masih enggak dianggap istilahnya bernilai atau berfaedah sudah. Maksudnya suruh bunuh tadi. Rasulullah berdiri berhenti itu para sahabat paham enggak itu maksudnya itu Rasulullah. Di sini Rasulullah enggak mengisyaratkan mata. Kalau mengisyaratkan mata mungkin orang paham. Beliau menghindar, enggak mau mengisyaratkan matanya. Kita lihat sini. Summa bay'ahu akhirnya karena 3 kali dalam riwayat lain sebutan 3 kali. Bai'atlah ya Rasulullah itu sampai 3 kali. Kemudian Rasulullah apa? Summa bay'ahu. Akhirnya Rasulullah membaiat dia. Dalam kondisi apa? Ya terpaksa. Paham ya? Nah, karena Rasulullah enggak mau ngedipkan matanya untuk awang mengisyaratkan. Summa qala li ashabih, kemudian Rasulullah SAW berkata kepada para sahabatnya, "Ama kana fikum rajulun rasyid?" Naam. Apakah tidak ada di antara kalian lelaki yang cerdik? Rasyid itu zaki, akil, berakal, cerdik, cerdas. Naam. Yaqumu ila hadza, kemudian tiba-tiba dia berdiri kepada orang ini ketika melihat aku menahan tanganku. Maksudnya Rasulullah awal-awal sempat menahan, enggak mau apa? Menerima baiatnya. Orang ini mau berbaiat, Rasulullah enggak mau. Paham ya? Nah, ketika enggak mau itu para sahabat itu enggak paham juga apa maksud Rasulullah. Pengennya Rasulullah itu mereka paham, langsung bunuh orangnya itu loh sebelum baiat itu loh. Karena diminta sampai 3 kali, akhirnya beliau Rasulullah membaiat dia. Paham belum maksudnya ini? Nah, Rasulullah menahan tangannya itu dalam kondisi memperhatikan sahabat itu kok enggak ada yang paham gitu loh. Enggak ada yang paham kemudian bunuh orang itu karena Rasulullah enggak mau baiat, otomatis Rasulullah enggak senang. Paham ya? Kita lihat sini. Qad amsaktu bi yadi fayaqtuluh. Ya, kenapa ketika dia melihat aku menahan tanganku kemudian enggak ada orang yang mau berdiri bunuh dia? Faqalu, kemudian para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, halla au ma'ta ilaina." Ya Rasulullah, hendaknya engkau waktu itu mengisyaratkan kepada kami, au ma' itu mengisyaratkan dengan barakallahu fikum mata atau misalnya, mengisyaratkan biar orang itu paham. Misalkan maksud isyarat lah. Paham ya? Rasulullah enggak. Karena beliau memang apa? Menghindari ini. Kita lihat faqala innahu la yanbaghi lin nabiyyin an takuna lahu kha'inatul a'yun ini. Sesungguhnya tidak layak bagi seorang nabi dia memiliki apa? Memiliki na'am barakallahu fikum mata yang berkhianat. Paham ya? Maksudnya itu dari kedipan isyarat mata, lames itu maksudnya itu isyarat tapi dengan mengedipkan mata atau yang semisalnya itu para nabi enggak layak, enggak diperbolehkan memiliki itu. Makanya Rasulullah ketika itu cuma pengennya para sahabat paham itu loh. Ya Rasulullah baiat ya Rasulullah, diam. Ya Rasulullah baiat ya Rasulullah, diam. Ya Rasulullah baiat ya Rasulullah, diam. 3 kali itu baru Rasulullah membaiatnya. Pengennya Rasulullah itu selama 3 kali diam itu, pengennya Rasulullah ada salah satu yang rasyid, yaitu sahabat yang cerdas atau cerdik langsung berdiri bunuh dia gitu loh. Tapi enggak juga.
pengennya para sahabat waktu itu, karena sebutan dalam riwayat yang lain, ya Rasulullah kami nggak tahu apa yang ada di isi hati engkau ya Rasulullah. Nggak tahu kan, Rasulullah diam kan, nggak pakai isyarat kan. Nah kemudian mereka minta ya Rasulullah seharusnya engkau memberikan isyarat kepada kami, memberikan isyarat kepada kami. Rasulullah nanya tadi kan, apakah tidak ada di antara kalian lelaki yang cerdik, yang waktu melihat aku berhenti menahan tanganku, dia berdiri lalu bunuh dia itu loh. Pengennya Rasulullah itu waktu itu dibunuh itu loh. Paham ya? Dibunuh karena apa? Karena memang termasuk orang yang sudah dikatakan darahnya itu sia-sia, enggak bermanfaat itu loh. Paham ya? Tapi ternyata para sahabat enggak paham waktu itu. Nah, sehingga sampai Rasulullah membaiatnya. Itu kesimpulannya. Kesimpulannya tidak ada atau tidak perkenankan bagi para nabi memiliki apa? Khainatul a'yun, yaitu memiliki apa? Mata yang berkhianat. Oh ya, mata berkhianat maksudnya itu lames, itu isyarat-isyarat dengan mata. Kedipan mata misalnya. Nah, para nabi tidak melakukan demikian, langsung dengan ucapannya atau perbuatannya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.